wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada Mbak Sela untuk memimpin doanya. Amin. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, Ibu cek ya. Mbak Nuraini, Mbak Hoiri, Mbak Ulfa, Mbak Indri, Mas Ari, Mbak Sela, Mbak Yuni, Mbak Siti Nur. Oke, alhamdulillah masuk semua ya anak-anak. Anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, dengan kita belajar, maka kita akan menggapai cita-cita yang akan kita inginkan. Oke, masih ada yang ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, Mbak Ulfa? Iya, kemarin kita sudah mengenal pecahan. Nah, anak-anak, pecahan itu memiliki banyak jenisnya. Apa saja? Pecahan campuran, pecahan biasa. Nah, ternyata dalam pecahan itu memiliki nilai yang sama. Nah, misalnya kita mempunyai satu buah roti. Nah, itu kan bernilai 1. Nah, kemudian roti itu dibagi menjadi 2, bernilai setengah. Nah, jadi roti 1 dan setengah itu merupakan pecahan yang sama. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nanti kita akan mengetahui apa itu pecahan senilai, bagaimana cara menentukan pecahan senilai, mengidentifikasi penyebut dan pembilang dari pecahan senilai. Oke. Baik, sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok pertama beranggotakan Mbak Siti Nur, Mbak Yuni, Mbak Sela, dan Mas Ari. Dan untuk kelompok kedua ada Mbak Nuraini, Mbak Hoiri, Mbak Ulfa, dan Mbak Indri. Nah, sebelumnya coba duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dulu ya. Oke, anak-anak, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Ya, Mbak Indri, pecahan yang nilainya sama. Ada lagi? Pecahan yang angkanya sama. Oke. Baik, anak-anak, sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini Ibu punya papan pecahan senilai. Nah, sebelumnya kita ibaratkan dari angka yang diagram yang paling atas ini, kita mempunyai sebuah batang yang berbentuk panjang dengan ukuran sekian yang masih utuh. Masih utuh itu berarti nilainya 1. Kemudian batang itu dibagi menjadi 2, menjadi bernilai setengah. Batang dibagi 2 yang semulanya 1, dia itu bernilai dibagi 2 sehingga bernilai setengah. Nah, kemudian batang tersebut dibagi menjadi 3, bernilai 1/3. Begitu pula seterusnya sampai dia bernilai 100, sampai batang ini bisa dibagi 100 sampai tak terhingga. Nah, selanjutnya coba buka buku kalian halaman 80. Nah, temukan pecahan yang sama dengan 1. Itu bernilai 2/2. Nah, oke, untuk selanjutnya perhatikan pecahan 1/2. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 itu jika kita lihat dari bagan atau papan ini, 1/2 yang memiliki garis sejajar dengan 1/2 adalah berapa? Ini ya, benar, 1/4.
bisa dikatakan bahwa pecahan yang bernilai 1/2 itu adalah pecahan yang memiliki panjang sama dengan nilai 1/4. Di sini, sebentar, tulis ya. Sesuai dengan bagian yang di sini tadi, bahwa setengah itu merupakan memiliki panjang yang sama dengan 1/4. Nah, coba kita hitung. 1/4 ditambah 1/4 itu jadinya 2. 1 ditambah 1, 2. 4/4. Nah, kemarin kan kita sudah belajar sebelumnya mengenai pecahan, pembilang, dan penyebut, bahwa pecahan yang ada di atas itu disebut dengan pembilang dan pecahan yang ada di bawah adalah penyebut. Nah, selanjutnya kita cari lagi yang memiliki garis yang sama sesuai dengan pecahan setengah. Nah, ini ya, 1/6. Nah, berapa nilai dari 1/6 supaya dia bisa menjadi setengah? Yaitu 3/6. Jadi pecahan senilai itu pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, coba dari pecahan ini, pecahan yang senilai dengan setengah itu adalah, jadi pecahan yang senilai dengan setengah itu adalah 2/4 dan 3/6. Jadi memang sebenarnya masih banyak sesuai dengan papan yang Ibu tunjukkan tadi. Nah, jadi pecahan senilai itu memiliki nilai yang sama. Coba sekarang identifikasi pecahan yang senilai dengan setengah selain 2/4 dan 3/6. Apa saja? Coba dilihat dari sini. Nah, 4/8. Ada 4/8. Ada lagi pecahan yang senilai dengan setengah. Kita lihat dari garisnya. 5/10. Nah, ada lagi. Kita urutkan dari garisnya lagi. 6/12. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan setengah itu ada 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan 6/12. Oke. Nah, Ibu akan membagikan kalian lembar kerja yang coba kalian temukan pecahan-pecahan sesuai dengan lembar kerja kalian. Oke, semua sudah menerima lembar kerja masing-masing ya. Nah, kemudian diskusikan LKS yang udah Ibu bagikan tadi. Bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, sudah selesai ya diskusinya. Oke, coba sekarang beri penjelasan dan presentasikan di depan kelas untuk kelompok pertama terlebih dahulu. Oke, silakan untuk kelompok pertama. Ya, kelompok pertama mendapatkan mencari pecahan senilai yang bernilai 1/4. Coba Mbak, apa saja pecahan yang bernilai 1/4? Pintar, 2/8. Nah, oke, jadi tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2, silahkan. 6/18. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, anak-anak, kita sudah belajar beberapa pecahan senilai. Nah, di sini kita coba analisis apa hubungan pembilang dan penyebut dalam setiap pecahan senilai. Oke, bisa buka buku kalian halaman 81. Nah, di sini ada pecahan 1/2,
sama dengan 2/4. 1/3 atau 1/3 itu sama dengan 2/6. Nah, mengapa 1/3 itu sama dengan 2/6? Nah, bagaimana hubungan antara 1/3 menjadi 2/6? Pecahan 1/3 dan 2/6 itu memiliki hubungan antar keduanya. Mengapa dia dinamakan dengan pecahan senilai? Coba sekarang cari apa yang menjadi penyebab dia senilai dan apa hubungan antara pembilang dan penyebutnya hingga menjadi pecahan senilai. Coba ayo didiskusikan terlebih dahulu. Nah, jadi pecahan senilai atau pecahan yang memiliki hubungan antara pembilang dan penyebut ini bisa kelihatan dari sini. 1 ke 2 itu 1 itu bisa dikalikan 2 menjadi 2. 3 menjadi 6 itu bisa 3 dikali 2. Nah, sama dengan 6. Baik, jadi hubungan pecahan senilai dari dua pecahan ini adalah pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya juga dikalikan 2, sehingga menjadi pecahan senilai. Maka nilai 1/3 itu sama dengan nilai 2/6. Oke, coba sekarang bagaimana jika pembilang dan penyebutnya ini dikalikan dengan 0? Apa yang terjadi? Apakah pecahan itu menjadi pecahan senilai? Ya, coba kelompok 1 berikan penjelasannya. Tidak, karena nilainya nanti 0. Ya, benar sekali bahwa pecahan ini itu dapat bernilai sama apabila dikalikan dengan bilangan lebih dari 1 dan bilangan yang bukan 0. Jadi, untuk menemukan pecahan senilai itu kita perlu mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Nah, apabila jika dikalikan dengan 0, maka itu tidak menjadi pecahan senilai karena semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya pintar 0. Nah, lalu ada cara lain selain dikalikan. Nah, coba ini di sini ya. 2/4 itu senilai dengan 1/2. Nah, bagaimana jika 2/4 dan senilai dengan 1/2 itu 2 menjadi 1 itu dibagaimanakan? Dibagikan 2 dibagi 2 dan 4 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 1. 4 dibagi 2 pintar 2. Jadi pecahan 2/4 itu senilai dengan setengah. Oke, jadi kesimpulannya pecahan senilai itu memiliki pecahan yang sama. Pecahan senilai itu hubungan antara pembilang dan penyebut dalam pecahan senilai itu apabila angka atau bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan lebih dari 1 dan bukan 0, maka akan menjadi pecahan senilai. Benar. Nah, coba untuk selanjutnya sekarang coba cari berapa nilai dari pecahan senilai ini atau hubungan dari penyebut dan pembilang dari pecahan berikut ini. 1/3 itu sama dengan. Untuk soal yang pertama, untuk kelompok pertama, dan untuk soal yang kedua, untuk kelompok kedua, coba didiskusikan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai ya diskusinya. Nah, coba untuk kelompok pertama disampaikan ke depan bagaimana hasil dari hubungan dari pembilang dan penyebut dari pecahan ini. Oke, jadi menurut
kelompok 1 bahwa 1/3 itu senilai dengan 3/6 karena 1 dikali 3 sama dengan 3 dan 3 kali 2 sama dengan 6. Benar ya? Beri tepuk tangan buat kelompok pertama. Nah, jadi hubungan antara pecahan 1/3 senilai dengan 3/6 itu adalah dikalikan. Oke, untuk kelompok kedua. Baik, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, dari soal nomor 2 ini bahwa 5/10 itu senilai dengan 1/2. Mengapa? Karena menurut kelompok 2 bahwa 5 dibagi 5 itu sama dengan 1 dan 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Jadi kesimpulannya, pecahan senilai ini itu dibagi dengan 5. Oke. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya adalah pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Pecahan senilai itu juga bisa dibuktikan kebenarannya dengan cara mengalihkan atau membagi bilangan pembilang dan penyebutnya menjadi pecahan yang senilai. Baik. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Nah, nanti bisa dikerjakan di rumah dan besok bisa dikumpulkan kembali kepada Ibu. Oke, sudah menerima soal evaluasinya? Sudah. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Mbak. Ya benar, kita sudah mempelajari pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan yang nilainya sama, pecahan yang panjangnya sama. Kita juga sudah belajar bagaimana cara mencari pecahan senilai melalui papan pecahan. Nah, selain itu kita juga sudah mengidentifikasi pecahan yang senilai dengan 1/3 dan pecahan yang senilai dengan 1/4. Pecahan yang senilai dengan 1/4 itu apa saja? 2/8, 3/12, 4/16. Lalu pecahan yang senilai dengan 1/3, 2/6, 3/9, 4/12. Baik. Nah, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Nah, selanjutnya selama kegiatan pembelajaran berlangsung, setelah Ibu lihat kelompok yang aktif berdiskusi, yang sering bertanya adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk itu kelompok 2 akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Nah, untuk selanjutnya tugas di rumah, jangan lupa kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan tadi, dan jangan lupa kerjakan buku kalian halaman 82 kegiatan bersama orang tua. Untuk pembelajaran besok, kita besok akan belajar tentang taksiran. Nah, untuk itu jangan lupa kalian belajar di rumah tentang materi tentang taksiran, dan besok kita bisa membahas secara bersama-sama lagi. Bagaimana, masih pada semangat atau belum? Nah, coba kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada Mbak Sela untuk memimpin doanya. Amin. Nah, sampai jumpa besok pagi. Hati-hati di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.